Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk ke tata cara bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama, wasifatul ghusli, dan tata cara memandikan jenazah yaitu dengan ayyadha'a ala sariri ghuslihi. Hendaknya mayit tersebut diletakkan di atas ranjang. Nah, biasanya kalau di tempat kita kan dipan. Misalnya di tempat kita itu kalau memandikan jenazah sudah sepaket. Ada dipan, ada gayungnya, sama kemudian ada embel yang gede, kentongnya, kemudian sudah ada kerandanya dan lain sebagainya. Nah, ini ketika memandikan ditaruh di dipan atau tempat yang lebih tinggi sehingga memudahkan seseorang untuk memandikannya. Jadi nggak ditaruh di bawah karena susah. Jadi intinya adalah tempat yang lebih tinggi sehingga memudahkan untuk dimandikan. Summa yasturu auratahu. Kemudian jangan lupa auratnya itu ditutupi. Auratnya ditutupi. Nggak boleh auratnya tersingkap atau terbuka. Setelah menutup auratnya, summa yujarriduhu min thiyabihi. Kemudian pakaiannya satu persatu dilepas. Pakaiannya dilepas. Tapi tetap auratnya ditutupi. Misalnya bagian sini. Jadi pakaiannya dilepas tapi dia ditutupi dengan kain. Jadi kita ketika melucuti pakaiannya itu nggak lihat langsung. Jadi sebisa ya tetap ditutup dengan kain. Tadanya pakainya kemudian dilucuti. Wa yuwallihi anil uyuni fi hujratin aw nahwiha. Dan jangan lupa mayat tersebut itu terlindungi dari pandangan mata orang lain fi hujratin, dengan ditempatkan di suatu tempat, di kamar atau di ruangan khusus untuk memandikan jenazah. Karena kemarin sudah kita jelaskan, ketika proses memandikan jenazah tidak boleh ada orang selain yang berkepentingan untuk ikut campur. Jadi kalau memandikan misalnya di ruangan tertutup khusus, misalnya di kamar mandi misalnya, atau kamar mandi atau di belakang kalau ruangan terbuka bisa boleh, tapi jangan lupa ditutupi dan dipastikan atasnya itu nggak kelihatan. Karena bisa jadi memang sudah tertutup dari orang-orang sekitarnya, tapi ternyata sampingnya itu ada bangunan lantai 2 yang memungkinkan seseorang misalnya dari lantai 2 itu lihat ke bawah. Ya terlebih lagi terkadang di sebagian masyarakat kita ini memiliki rasa kepo yang berlebihan. Ini gimana sih ya? Karena nyari tempat yang tinggi atau manjat pohon, tapi kayaknya jarang kalau manjat pohon. Biasanya bangunan. Jadi pastikan tidak ada bangunan sekitarnya yang kira-kira bisa melihat ke bawah. Karena ini aurat manusia, harus kita jaga, harus kita tutupi. Begitu juga misalnya ketika seseorang yang memandikan jenazah, dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Misalnya, aku tadi mandiin jenazahnya si ini, aku nemuin ini. Jangan-jangan begini, nggak boleh. Karena sama saja kita menyebabkan aibnya. Sebagaimana ketika dia hidup, kita dilarang untuk menyebarkan aibnya, begitu juga ketika orang tersebut sudah meninggal. Tapi kecuali misalnya ada hal-hal yang misalnya menceritakan tentang kebaikannya. Aku kemarin, jadi ceritanya itu secara garis besar. Aku kemarin waktu mandiin jenazahnya Pak Bejo, ternyata wangi banget ya. Sampai aku ketika selesai mandiin, aku pulang ke rumah padahal aku udah mandi,
Kata tetangga, Pak kok wangi banget, padahal saya nggak pakai parfum. Oh, bisa jadi dari jenazah tadi. Ini kan menciptakan kebaikan, insya Allah boleh. Tapi kalau menceritakan misalnya keburukan kayak aib dan sebagainya, ternyata Pak Bejo ini selama ini ternyata kakinya itu misalnya buntung sebelah, atau jari kakinya itu misalnya harusnya 5, 6, itu nggak boleh, karena ini termasuk aib. Tapi kalau menceritakan secara garis besar, nggak secara detail, nggak bagaimana bentuk fisiknya, itu insya Allah boleh. Tapi juga tidak boleh misalkan, aku kemarin waktu mandiin itu ternyata jasadnya berat banget gitu. Jangan-jangan ini banyak dosa, nggak boleh. Kecuali yang mungkin nampak ketika misalnya dibawa ke pemakaman, ketika diangkat semua orang berat, karena terkadang ada sebagian jenazah seperti itu. Ya memang bisa jadi disebabkan dulu dosanya, bisa jadi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adil. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan beberapa aib seseorang ketika ia meninggal. Misalnya ketika digotong itu ternyata berat. Ya kita walaupun kita mengalaminya, tetap kita tidak boleh menceritakannya. Tapi tutup yang itu aib yang terlihat ya sudah bagi yang melihat saja. Tidak boleh kita sebarkan. Yang boleh tahu ya cukup yang melihat, misalnya ketika digotong. Karena terkadang kan beberapa kejadian ketika seseorang dimakamkan di kuburan, tiba-tiba kuburannya itu tiba-tiba longsor. Ya sudah, ya kita cuma cukup tahu di situ aja. Atau yang orang yang tahu saja sudah, nggak perlu kita beberkan ke orang lain. Sumayat faul ghasilu ra'sal mayyit ila qurbi julusihi. Nah, kemudian setelah mayit itu diletakkan di dipan, kemudian auratnya ditutup, pakaiannya satu persatu dilepas. Setelah itu kita berusaha untuk melindungi jasad mayat tersebut dari pandangan orang lain dengan menutupinya, misalnya dengan di ruangan khusus, di kamar, di ruangan, atau ditutup dengan kain yang menghalangi pandangan seseorang. Setelah itu kita, orang yang memandikan tadi, mengangkat kepala. Jadi diangkat kepala mayitnya, ila qurbi julusihi, yang kira-kira diangkat itu hampir mendekati posisi duduk. Ketika misalnya melumah nggih. Kemudian diangkat, dari kepala diangkat hampir mendekati duduk, mungkin ya sekitar 45 derajat, hampir mendekati duduk. Summa yumarriru yadahu ala batnihi wa yu'assiruhu. Kemudian setelah sang mayat tersebut itu diposisikan hampir duduk, kemudian kita yumarrir, yaitu kita tangan kita ini yumarrir, dilewatkan di tubuhnya, ala batnihi, sampai ke perutnya itu yu'assir itu diperas maksudnya sedikit ditekan. Gunanya apa? Jadi dilewatkan di tubuhnya, kemudian sampai perut itu ditekan sedikit. Ada salah satu kegunaannya agar kotorannya itu keluar. Karena terkadang masih ada kotoran-kotoran yang tersisa, dan dengan cukup misalnya sedikit tekan perutnya itu keluar. Atau misalnya ternyata di mulutnya ini masih ada sisa-sisa cairan, atau di tempat buang hajatnya itu masih ada sisa-sisa, sehingga dengan ditekan itu bisa mengeluarkan kotoran tersebut. Summa yunaddiful makhrajaini. Nah, kalau seandainya ada yang keluar baik dari mulutnya atau dari dua alat kemaluannya, itu keluar misalnya kotoran atau najis, maka kita bersihkan. Kita segera bersihkan, kita sucikan. Kemudian wayunjil mayyit, dan sang mayat tadi diistinjakan. Diistinjakan itu ya kita istinja niku pripun? Istinja itu ya biasa. Istinja masih ingat? Jadi istinja itu adalah nyedot itu istinsya. Kalau istinja itu ya kita sucikan.
Jadi misalnya bagi tubuhnya itu kita sucikan, kita lap dengan dengan kain. Jadi ketika kita misalnya memandikan, jangan lupa tangan kita ini dikasih dililiti kain. Atau misalnya bisa juga pakai sapu tangan yang tebal, kemudian kita bersihkan, kita usap-usap, itu istinja. Nah kalau istinja itu biasanya kalau dalam fikih, istinja itu ketika seseorang cebok. Tapi di sini kan mayit, dia nggak diceboki, maksudnya disucikan, diwudukan. Karena ketika mayit sudah meninggal, dia tidak bisa untuk berwudu sendiri. Jadi harus kita wudukan, harus kita sucikan. Fayughsilu ma 'alal mahrajaini min najasatin. Nah, ketika diistinjakan, dibersihkan, disucikan, jangan lupa kita cuci juga, kita bersihkan apa yang ada di kemaluan tersebut. Nah, ini apakah boleh memegang kemaluannya? Enggak. Hah? Apakah boleh memegang kemaluannya? Itu enggak boleh. Kecuali bagi suami istri. Enggak. Anak, karena aurat enggak boleh. Kan kemarin sudah kita jelaskan, yang mandikan mayat laki-laki adalah laki-laki, yang perempuan adalah perempuan. Jadi ketika kita memandikan, auratnya itu tetap ditutup. Misal, mohon maaf nih, karena itu aurat. Jadi ketika memandikan, ya kalau pengen membersihkan di sekitar kemaluan tersebut, kita misalnya pakai kain tebal, kemudian dililitkan sekitarnya saja, bukan di pas bagiannya, bukan di pas bagian kemaluan tersebut. Wadzalika bilaffi khilfatin, yaitu dengan cara ketika membersihkan tersebut itu dililitkan, kita ngambil sebuah kain, kemudian dililitkan di tangan kita, ala khilfatin ala yadihi, yaitu tangan kita misalnya ini buat mensucikan. Jadi kita ambil sepotong kain yang panjang, kain waslap, atau bisa juga pakai sapu tangan, dililitkan di tangan, kemudian kita usap ke bagian-bagian mayat tersebut. Summayan wil ghusli. Summayan wil ghusla, kemudian kita niatkan untuk memandikan mayat tersebut. Jadi setelah disucikan, dibersihkan di seluruh anggota tubuhnya, kemudian kita baru mulai niat untuk memandikan jenazah. Nah, niat ini nggak perlu dilafadzkan, nggak ada lafadz untuk memandikan jenazah, nggak ada lafadznya. Cukup kita niat dalam hati. Nah, begitu juga dengan niat sholat, nggak ada lafadz-lafadznya. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang mengatakan bahwasannya ada niat untuk sholat dan wudu. Begitu juga tidak ada hadis yang dhaif itu yang mengatakan ada niat wudu. Rata-rata lafadz niat ketika seseorang wudu atau sholat itu niat-niat setelah generasi-generasi setelahnya. Bahkan Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu tidak secara sharih, tidak secara jelas gamblang mengatakan seseorang itu ketika sholat harus melafadzkan niat. Yang dimaksud dengan Imam Syafi'i, di masa kita kan sering ketika kita sholat atau wudu harus niat dulu. Yang dimaksud dengan Imam Syafi'i untuk niat itu adalah ketika kita mau sholat atau kita wudu, pastikan niat kita ini apa, bukan dilafadzkan, nggak pakai nawa itu yang salah dipahami oleh sebagian pengikut beliau. Dikira Imam Syafi'i mengatakan kita harus melafadzkan niat. Maksud Imam Syafi'i, kita harus benar-benar menekankan niat itu untuk apa? Karena bisa jadi seseorang misalnya sholat, ketika mau sholat, mau takbir, ingat tadi saya belum sholat duhur, dan saat itu adalah sholat asar. Jadi kita perlu menekankan ini niat, maksudnya niat untuk sholat apa, niat ibadah saya apa. Tapi nggak ada satupun dalil mengatakan Imam Syafi'i mengatakan niat itu harus dilafadzkan. Ini yang sering banyak disalahpahami oleh sebagian masyarakat kita. Wallahu ta'ala bishawab. Kemudian wa yusammi. Nah, setelah kita mulai niat, wa yusammi, kita baca bismillah.
baca bismillah, wa yuwaddi'uhu kawudu'is salat. Kemudian setelah kita niat baca bismillah, kita wudukan jenazah tersebut sebagaimana ya wudu umumnya, kecuali apa? Illa fil madmadati wal istinsak, kecuali berkumur-kumur dan istinsak, memasukkan air ke hidung. Karena kumur-kumur dan istinsak yang bisa itu hanya orang yang masih hidup. Kalau misalnya mayat tiba-tiba bisa kumur-kumur, bisa memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya, geger nanti. Ya ngapain kita mandi? Udah kamu mandi aja sekali, mandi sendiri. Tak tungguin di luar. Kalau udah selesai ngomong ya. Fayak fil masha alal fami wal anfi. Nah, ketika bagian berkumur-kumur ini, maka cukup dengan kita usap fam, yaitu mulutnya dan hidungnya. Ya kita misalnya kita bersihkan, siapa tahu di hidungnya ini masih ada umbelnya gitu, ingusnya, siapa tahu ditekan. Oh, masih ada. Summa yughsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'is sidri. Kemudian kita guyur kepalanya. Jadi kepalanya diguyur dan lihyatahu dan jenggotnya. Jadi kalau masih ada jenggotnya itu diguyur kemudian di sela-sela. Bima'in sidrin, dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Di sini maksudnya daun bidara di sini itu bukan daun bidara yang masih utuh. Daun bidara masih utuh, misalnya apalagi masih ada tangkainya, dicelupkan di air langsung disiramkan, bukan. Maksudnya di sini daun bidara di sini itu daun bidara yang sudah dihaluskan. Jadi dihaluskan, daun bidaranya dihaluskan, kemudian airnya disaring, dicampur ke air untuk memandikan tersebut. Au sabun, kalau seandainya daun bidara tidak ada, bisa menggunakan sabun. Misalnya sabun apalah yang kira-kira bisa membuat tubuh mayat tersebut itu wangi. Atau selain itu, summa yughsilul maya min summal mayasir. Kemudian kita mandikan sebelah kanan terlebih dahulu, kanan. Setelah sebelah kanan kita selesai kita mandikan, kita guyur, baru pindah ke sebelah kiri. Summa yughsilu ghusl baqi al-jismi. Kemudian setelah bagian kanan, bagian kiri sudah kita mandikan, kita guyur ke seluruh tubuh mayat tersebut. Sisa-sisa yang belum terkena, bagian-bagian belum terkena. Wa yustahabbu ayyulaffa ala yadihi khirqatan hala taghsil. Dan disunahkan ketika kita memandikan tadi, menggosoknya, kemudian mewudukannya, kemudian mengusap bagian tubuh kanan dan kiri, kita menggunakan potongan dari kain atau bisa juga pakai waslab atau sarung tangan. Wal wajibu ghuslatun wahidatun idza hasala bil inqa. Nah, yang wajib ketika kita memandikan jenazah itu cukup sekali. Yang wajib adalah sekali. In hasala bihal inqa. Apabila dengan sekali memandikan tersebut itu mayat menjadi bersih, kotorannya sudah keluar semua. Sekali guyur atau sekali? Sekali mandikan, bukan sekali guyur, sekali mandikan. Sabunannya sekali. Ya, sabunannya kemudian diguyurnya itu sekali. Wal mustahab salah salat wa in hasalal inqa. Nah, sekali itu misalnya kalau dengan sekali dimandikan kotorannya itu sudah hilang atau semua kotorannya hilang. Nah, ternyata misalnya setelah dimandikan sekali selesai prosesnya, baru mau dikafani, baru diangkat, tiba-tiba kotorannya keluar, ya kita mandikan lagi sampai bersih. Berapa maksimalnya? Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Tapi yang jelas memandikan di sini itu yang sunnah adalah 3 kali dan maksimal kalau misalnya kotorannya nggak hilang-hilang 5 kali. Karena kalau di atas itu bisa saja sang mayat tersebut rusak, kulitnya jadi rusak.
ya diusak-usak dimandikan di sibini di lain sebagainya, bisa saja kulitnya itu jadi rusak. Wa yustahabu ayyajala fil ghuslatil akhirati kafura. Dan disunahkan untuk menjadikan pada guyuran terakhir itu menggunakan kafur. Kafur ini ya kafur barus. Tapi sejatinya kafuro ini bukan kafur barus. Makna aslinya kafuro bukan kafur barus. Tapi ya untuk memudahkan kita ya pakai kafur barus. Karena salah satu gunanya apa? Biar tubuh mayat itu tidak rusak. Nggak cepat rusak gitu loh. Karena mayat itu kan rusaknya cepat dan baunya juga cepat. Makanya kan kafur baru menyengat mayat. Kenapa kan salah satu hikmah kenapa ketika seseorang meninggal itu harus segera dikuburkan, harus dimakamkan. Karena mayat itu sejam 2 jam baunya sudah tercium cepat. Beda dengan orang mayat itu kan nggak ngapa-ngapain, sejam aja sudah bau. Makanya sejam harus bau. Salah satu hikmahnya itu. Dan hikmah yang lain adalah biar sang mayat itu segera mendapatkan haknya. Kasihan kalau orang baik, orang soleh mau dikuburkannya nunggu-nunggu nanti. Kasihan, nikmatnya nggak segera didapatkan. Begitu juga misalnya orang dolim, orang selama hidupnya itu banyak maksiat, banyak melakukan kezaliman, banyak kesalahan, ya biar cepat menerima akibatnya. Itu salah satu hikmahnya seperti itu. Summa yunashiful mayyit, kemudian setelah diguyur terakhir tadi dengan menggunakan kafur atau kafur barus, summa yunashiful mayyit, kemudian mayat tersebut dibersihkan. Wa yuzilu anhu ma yusra'u izalatuhu minal adhafir wasyu'ud. Dan jangan lupa kita hilangkan apa-apa yang oleh syariat Islam itu diperintahkan untuk menghilangkannya. Contohnya adalah adhafir, kuku. Misalnya kukunya panjang, kita cek, oh kukunya panjang ini. Bapak atau ibu kukunya panjang, dipotong. Boleh memotongkan kuku tersebut. Wasyu'ud, dan rambutnya. Misalnya rambutnya ternyata panjang, boleh dipotong. Atau misalnya rambutnya itu panjang, bisa dikepang. Kalau perempuan dikepang, kalau laki-laki dicukur, bisa juga atau kurangi, dirapikan, intinya dirapikan. Wa yadfiru sya'ral mar'ah, dan rambut perempuan tadi dikepang. Wa yusdalu min wara'iha, kemudian rambutnya itu dijulurkan dari arah belakangnya, dijulurkan. Jadi belakang dari sini kan set ke depan, dijulurkan. Dikepang kemudian dijulurkan. Nah, ini rambut yang nampak. Adapun misalnya rambut kayak mohon maaf rambut kemaluan, itu yang boleh hanya misalnya adalah pasangannya. Atau begitu juga misalnya di sini itu kan bukan aurat ya. Bulu ketiak kan bukan aurat, boleh juga dicukurkan. Tapi dengan syarat ya kalau seandainya dengan mencukurkannya itu bisa bersih dan kedua tidak melukai. Karena bisa saja melukai sang mayit, sedangkan melukai mayit itu tidak boleh. Wa idza ta'addara ghusl mayyiti li adami wujudil ma' aw kana maqta'ul jismi bi harakin wa nahwihi fa innahu yuyammamu bit turabi wa yustahabbu liman ghasala mayyitan ay yaqtasila ba'da taghsilihi. Nah, bagaimana kalau seandainya sang mayit tersebut itu tidak mungkin untuk dimandikan? Karena bisa jadi sebab airnya ternyata nggak ada. Pas mau mandikan jenazah, tiba-tiba PDAM-nya mati. Air di rumah nggak ada. Minta air tetangga sama saja. Karena belum persiapan nyimpen air. Atau bisa jadi ketika itu terjadi kemarau di wilayah tersebut, sehingga tidak mungkin untuk dimandikan. Atau bisa saja mayatnya itu ternyata hanya berupa potongan, bisa saja kecelakaan sehingga didapatkan misalnya cuma kepala, 2 tangan, 2 kaki, badannya hilang. Atau
korban, misalnya korban kebakaran, sehingga yang tersisa hanya sebagian jasadnya. Kalau tidak ada air, maka solusinya bagaimana? Ditayamumkan. Ditayamumkan boleh. Ditayamumkan. Kalau tayamum kan kedua tangan kemudian kan memukul ke tembok atau yang ada debunya, pukul, kemudian diusapkan kedua tangan, setelah itu diusap ke muka. Nah, bagaimana kalau tangannya? Ternyata tangan seorang muslim tidak boleh memandikan seorang non muslim, nggak boleh. Begitu juga sebaliknya, nggak boleh dimandikan. Karena sama saja ketika kita memandikan orang non muslim, secara tidak langsung kita itu melakukan suatu ibadah. Karena memandikan jenazah adalah ibadah. Sedangkan ibadah seseorang itu tidak diterima dari orang kafir. Maka kita tidak perlu memandikan jenazah tersebut. Nah, disunahkan juga bagi orang yang memandikan jenazah hendaknya untuk mandi setelah proses tersebut selesai. Jadi setelah kita memandikan jenazah tersebut, yang memandikan itu pulang kemudian mandi apa? Mandi besar. Dalilnya adalah man ghassala mayyitan falyaqtasil. Dalilnya ada sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang selesai memandikan jenazah hendaknya dia segera mandi. Wallahu taala alam bisawab. Di sini ada pertanyaan. Wajib berarti itu dari mandinya. Ya, jadi yang memandikan jenazah itu diwajibkan untuk mandi. Kalau tadi memandikan jenazah kan pakai daun bidara. Tapi biasanya di desa itu sering pakai itu apa, daun kelor itu gimana? Ya, atau bisa juga dengan di sini kan bima istidlin au sabun. Au ghairu dzalika. Artinya adalah misal kalau daun bidara tidak ada, kita pindah ke sabun. Ternyata sabun nggak ada, atau ternyata manfaatnya antara sabun dengan daun kelor ini ternyata lebih bagus dengan daun kelor, sehingga mayat nggak cepat bau. Ya boleh, wallahu taala alam bisawab. Karena salah satu perintahnya di sini agar mayatnya itu tidak cepat busuk. Ada pertanyaan lagi, monggo. Yang memandikan mayat itu kalau anak dulu. Sudah angkat tangan saya, Pak. Ini saya pengalaman ya, saya tuh dulu waktu tinggal di Bekasi sana, tangga saya kan masih muda-muda, nggak ngerti. Saya tuh saat itu nggak ngerti, nggak banyak ngerti masalah memandikan. Tapi ada tetangga yang itu apa, keguguran umur 5 bulan udah berbentuk anak gitu loh, meninggal. Terus saya tuh ditunjuk suruh memandikan, padahal saya nggak ngerti apa-apa saat itu. Ya cuman baca-baca sepinternya aja. Tuh dosa nggak? Ya nggak ada lagi, karena pertama ibu yang dapat wasiat, dan orang yang paling berhak untuk memandikan adalah orang yang mendapatkan wasiat atau orang yang ditunjuk. Ya ibu berarti, kecuali kalau waktu itu ibu mengundurkan diri, saya nunjuk misalnya orang lain, itu boleh. Tapi karena waktu itu sudah terjadi, ya sudah, insya Allah nggak apa-apa. Nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak ada. Ya nggak apa-apa Bu, insya Allah nggak apa-apa. Dan kemudian kedua, mayat yang kandungan bayi yang sudah berusia 4 bulan ke atas, 4 bulan ke atas itu posisinya sudah dihukumi sebagai mayit, sebagai orang. Karena 4 bulan itu adalah waktu yang mana ruh itu ditiupkan ke janin. Wallahu taala alam bisawab. Nanti pembahasannya ada setelah ini. Ada pertanyaan? Monggo Pak Muji. Itu tadi yang memandikan mayat itu yang paling berhak itu siapa? Atau anak misalnya, keluarga atau gimana? Nah, yang paling berhak memandikan mayat itu pembahasan setelah ini sebenarnya. Itu orang yang mendapatkan wasiat. Orang yang mendapatkan wasiat, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian fal akrab, kemudian kerabat terdekat. Kerabat keluarga paling dekat kita ini kan kalau posisi anak adalah
bapak. Paling dekat lagi siapa? Kakek. Dia paling dekat. Bapak, kakek, kerabat terdekat. Misalnya saudara kandung, adik, saudara kandung, kakak atau adik. Lebih dekat saudara kandung daripada anak ya misalnya orang. Lebih dekat anak. Berarti kan anak wajib memandikan orang tua. Yang pertama itu kan ini Pak, yang mendapat wasiat, kemudian bapaknya. Karena anak itu nggak mungkin ada kalau nggak ada bapaknya. Setelah bapak, kakeknya. Misalnya kakeknya nggak ada, baru anaknya, anak kandungnya. Atau ternyata misalnya bapaknya nggak ada, kakeknya masih hidup. Kakeknya, wah saya lepas tangan, atau saya mengundurkan diri, silahkan dilanjutkan ke setelahnya, kerabat setelahnya, karena Simbah sudah, Mbah Kakong sudah tua, nggak sanggup untuk memandikan. Ya sudah, anaknya berarti. Anaknya. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan lain, monggo? Monggo Bu. Kalau dimandikannya di pangku, jika memungkinkan di pangku misalnya, kalau bisa dan auratnya nggak tersingkap nggak apa-apa. Tapi permasalahannya dimandikan dengan di pangku. Nah permasalahannya, apakah dengan di pangku tersebut auratnya bisa tertutupi? Bisa, tapi hampir susah. Jadi lebih baik tetap di dipan. Tapi kalau seandainya di pangku memungkinkan bisa auratnya tidak terlihat, nggak apa-apa. Kayak contohnya misalnya anak kecil masih usia balita, itu kan masih enteng gitu loh. Dan auratnya tersingkapkan kemudian kecil. Tapi kalau sudah dewasa, bagi ternyata seorang bapak atau ibu beratnya sekian puluh kilo kan ya, di pangku berat. Ya kalau bisa pakai dipan, karena ketika misal di pangku itu tidak menutup kemungkinan auratnya tersingkap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya lebih baik di dipan, karena dengan di dipan itu kan pertama lebih memungkinkan untuk menjaga auratnya. Kemudian di sisi lain juga lebih memudahkan seseorang untuk tidak menyentuh hal-hal yang haram gitu misalnya. Auratnya misalnya nggak sengaja kita pegang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan lain? Ampun, kita masuk ke pembahasan siapakah, permasalahan kedua, siapakah yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, al-afdalu ayyatawalla ghuslal mayyiti man huwa aqrabu bi sunnatil ghusli minat thiqati wal amna'i wal udul. Orang yang paling berhak, yang paling mulia, yang paling layak untuk memandikan jenazah seseorang adalah al-aqrab bi sunnah. Orang yang paling mengetahui tentang sunnah-sunnah ketika memandikan jenazah. Minat thiqat, baik dari orang yang terpercaya. Wa amna, orang yang amanah. Wal udul, dan orang yang adil. Maksudnya orang thiqah, amanah, adil, ini orang yang paham agama. Thiqah itu paham agama ya? Thiqah itu terpercaya Bu sebenarnya. Karena umumnya orang yang paham agama itu umumnya adalah orang yang thiqah, bisa dipercaya, amanah, menjalankan sebagaimana yang diperintahkan, nggak melebihi, nggak kurang. Saya mintanya ini. Nah kalau orang nggak amanah kan kadang dilebihkan, kadang malah dikurangi. Begitu juga orang yang adil. Orang yang adil di sini orang yang bisa memandang sesuatu sebagaimana porsinya. Walaupun misalnya orang yang mendapatkan, orang yang paham agama tersebut misalnya ada masalah dengan sang mayit, dia masih bisa menjaga rahasia-rahasia mayit. Bukan mentang-mentang dia ini, aku punya masalah sama mayit, terus kebetulan mayat tersebut itu
sebelum meninggal berwasiat saya suruh mandiin, ya sudah saya bongkar aibnya. Itu bukan orang yang adil. Sebagaimana kisahnya Bung Karno itu ketika meninggal, saya ceritanya itu yang diamanahkan untuk mensolatkannya adalah siapa? Buya Hamka. Padahal kita tahu Soekarno, presiden pertama Indonesia, dengan Buya Hamka itu ada masalah. Buya Hamka yang menjarakan kan Soekarno. Tapi ketika itu Soekarno mengatakan, nanti kalau saya meninggal, saya berwasiat Buya Hamka yang jadi imam sholat dan memandikan. Tapi apakah aib Soekarno dibongkar sama Buya Hamka? Enggak. Itu orang yang adil. Walaupun ada masalah, tetap ya masalah gitu. Kamu, saya udah. Cukup berhenti di sini, nggak usah disebarkan setelahnya. Itu orang yang adil. Kan banyak orang nggak bisa memandang sesuatu itu sebagaimana porsinya. Akhirnya aibnya disebarkan atau hal-hal yang tidak diinginkan tersebar di masyarakat dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi fitnah. Wala siyama, terlebih lagi idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Terlebih lagi kalau seandainya orang yang fiqh, orang yang amanah dan orang yang adil tersebut itu adalah dari golongan keluarganya, dari anggota keluarganya. Dari keluarganya, wa aqaribi atau kerabatnya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, orang yang memandikan beliau itu adalah anggota keluarganya, yaitu Ali, seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu yang memandikan Rasulullah SAW ketika beliau wafat, dan kerabat-kerabatnya yang lain. Kerabat Rasulullah kan banyak. Ali itu hubungannya dengan Rasulullah apa? Ali, sepupu. Ali itu sepupu, karena kan Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi. Jadi sepupunya Nabi. Ali itu sepupu sekaligus menantu. Sepupu sekaligus menantu. Nah, yang memandikan salah satu adalah Ali bin Abi Thalib dan kerabat yang lain. Kerabat Rasulullah kan masih ada Abbas. Kemudian termasuk kerabat juga Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu kan siapanya Rasul? Mertua. Bukan besan, mertua. Abu Bakar itu mertuanya Rasul. Abu Bakar. Umar mertuanya Rasul. Utsman siapanya Rasul? Menantu. Ali menantu sekaligus sepupu. Jadi 4 khalifah ini kan kerabat Rasul semua. Kerabat Rasul semua. Ya. Wa aulan nasu bi qasdihi, dan orang yang terlebih lagi yang lebih berhak dari orang-orang yang kita sebutkan tadi, wasiyuhu alladhi awsa ayaksilahu. Nah, dan orang yang paling berhak dari orang-orang tadi itu yang pertama, yang paling berhak di urutan pertama adalah orang yang mendapatkan wasiat. Misal orang yang mendapatkan wasiat ini bukan keluarga, bukan kerabat, tapi dia dapat wasiat, maka dia yang paling berhak untuk memandikannya. Kecuali kalau dia sudah melemparkan tanggung jawab ini atau menyerahkan tanggung jawab ini ke orang lain, boleh. Tapi perlu kita ketahui, nanti yang memandikan laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Misal kecuali suami istri. Kalau misalnya yang memandikan itu lawan jenis atau yang diwasiatkan lawan jenis, hendaknya kita meminta kepada orang yang diwasiatkan tersebut untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain. Karena ini kan nggak boleh. Tapi gandeng, berhubung dia yang mendapatkan wasiat, kita nasihati, kita sampaikan untuk menyerahkan kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Summa abuhu. Dah, kemudian dari misalnya orang yang dapatkan wasiat, urutan selanjutnya adalah abuhu, bapaknya, kemudian kakeknya, summal aqrab fal aqrab min asabatihi, kemudian kerabat terdekatnya, summa dawil arham, kemudian dawil arham. Dawil arham itu
Ya kerabat, jadi kerabat. Kalau bahasa kita kerabat. Indonesia itu kadang bahasa Indonesia, mohon maaf, terkadang itu sedikit miskin bahasa. Kayak contohnya di sini min asobatihi wadawil alham al akraf al akraf min asobatihi summa dawil alham. Ini kalau di bahasa kita semuanya masuk kerabat. Tapi ketika di permasalahan fikih, tidak semua kerabat itu disebut sebagai kerabat. Dan tidak setiap kerabat itu dapat warisan. Asobah dapat warisan. Dawil arham nggak dapat. Dawil arham itu contohnya siapa? Dawil arham, mertua, menantu. Itu dawil arham. Atau dawil arham itu anaknya sepupu kita. Anaknya sepupu kita. Dapat warisan nggak? Enggak. Tapi kalau bahasa Indonesia itu masih kerabat. Iya. Itu dawil arham. Kalau dalam fikih dawil arham dan dia tidak dapat warisan. Makanya kadang saya kalau suruh ngitung warisan, saya minta tolong jelaskan dia ini siapa, nasabnya dari mana. Ini kerabat saya, Ustaz. Iya kerabat. Pasti dapat warisan? Enggak, belum tentu. Tolong jelaskan. Ketika dijelaskan urut-urutan nasabnya, oh ternyata jatuhnya di sini. Ini nggak dapat warisan. Loh tapi itu deket banget loh sama mayit. Ya nggak dapat warisan. Jadi harus wasiat ya kalau misalnya dekat artinya. Ya kalau misalnya deket banget, itu wasiat. Wasiatnya itu ditulis, bisa ditulis atau disampaikan kepada orang-orang misalnya, kemudian ada saksinya. Itu baru wasiat. Begitu juga misalnya hibah. Kita misalnya hibah tanah sana buat anak pertama, tanah sana buat anak kedua, sana ketiga, keempat, kelima. Itu kalau seandainya nanti ketika meninggal tanah tersebut itu belum dipindah tangankan kepada anak tersebut, itu masuknya apa? Bukan hibah, warisan. Anak tadi loh itu kata ibu dulu. Enggak, itu nggak boleh. Kan ngomongnya cuma sama kamu. Itu jatuhnya jatuh. Kalau percaya kok saksinya ada saksinya, saya bersaksi. Ibu dulu ketika hidup ngomong itu buat anak pertama. Dan itu saksinya nanti disumpah. Jadi didatangkan ke mahkamah kemudian disumpah. Kalau di negara kita selain disumpah nanti juga hitam di atas putih. Dibawa ke notaris, baru boleh. Jadi kalau misal pengen hibahkan, misalnya kita punya anak kesayangan gitu. Misalnya kan, karena terkadang begini, kita punya anak kesayangan, tapi sama saudara yang lain kan kadang disia-siakan. Ada nggak? Ada. Itu anak kesayangan kita, sayang banget. Tapi sama saudara yang lain disia-siakan. Nah kita takutnya apa? Ketika kita meninggal, karena banyak di masyarakat. Ketika ada saudara yang disia-siakan, warisan itu nanti nggak dapat. Iya Pak, iya. Nah misal kita takut nanti nggak dapat warisan, kita hibahkan aja tanah itu, tak kasih ke kamu, kita bawa ke notaris sekarang, pindah tangan. Nanti ketika misalnya bapak atau ibu meninggal, itu sudah bukan masuk harta warisan. Begitu juga misalnya ada sebuah warisan, bentuknya adalah aset properti rumah atas nama misalnya ibu, atas nama ibu, istri, tapi yang meninggal adalah suami. Kalau seandainya di sini itu di atas nama kan istri, itu hanya untuk formalitas saja. Karena misalnya bapak itu sudah bapak itu sudah punya rumah di atas nama kan bapak sang mayit. Nah kalau seandainya mau rumah lagi atas nama yang sama double, pajaknya kan gede nggih. Pajaknya gede kan? Biar nggak jatuh pajaknya gede di atas nama kan ibu, kan pajaknya kan progresif. Di atas nama kan ibu. Ini hanya formalitas. Nah misal sang bapak meninggal, rumah yang atas nama ibu tadi itu masuknya jatuhnya ke warisan. Bukan punya ibu. Tapi kan namanya ibu. Itu cuma formalitas. Hanya nama doang. Hanya nama doang. Kecuali misalnya
Bapak ngomong, Bu, ini rumah atas nama ibu, buat ibu. Nah, ketika dia mau mengklaim, dia harus mendatangkan saksi. Saksinya siapa ketika Bapak ngomong seperti itu? Biasanya mau gimana buktinya udah bisa sama saya kan biasanya. Ya nggak bisa. Tetap bisa diklaim. Kalau kecuali mungkin itu secara, ini saya berbicara secara syariat nih, bukan secara atas nama kita gitu. Itu bisa diklaim loh. Itu bisa diklaim. Itu memang atas nama ibu. Tapi apakah dulu Bapak memberikan ke ibu atau cuma formalitas? Kalau cuma formalitas, jatuhnya ke warisan. Cuma mohon maaf, termasuk kemarin kasus yang saya hadapi, sebagian anak yang ngomong itu cuma formalitas, hanya formalitas saja. Cuma terkadang kita ini tertipu dengan dunia. Akhirnya enggak, ini memang atas nama saya, bukan formalitas. Padahal saudara yang lain ngomong itu cuma formalitas. Akhirnya ya sudahlah, ikhlaskanlah. Toh dunia itu kan nggak lama kita pegang. Supaya 60 tahun juga udah hilang, pindah ke yang lain. Kalau seandainya dia mengaku-ngaku dan nggak jujur di pengakuannya, toh nanti dia juga di akhirat akan mendapatkan balasannya. Karena itu harusnya itu hak untuk ahli waris, bukan hak dia. Jadi ceritanya ada salah seorang anak, dulu bapaknya beli tanah itu atas nama anaknya. Karena bapak ibunya anak pertama itu sudah punya tanah semua gitu atas nama mereka. Kalau di atas namakan ketiga ini, nanti jalurnya pajak progresif, jadi gede. Apalagi bapaknya sudah punya berapa tanah atas nama dia, ibunya juga begitu. Nah, kalau semakin banyak pajaknya semakin gede. Makanya sudah di atas namakan dia. Itu cuma formalitas. Tapi ketika pembagian waris dia nggak ngaku itu. Padahal bapaknya itu, kata kakaknya itu dia ngomong. Dulu bapak itu ngomong ini cuma formalitas. Bukan diberikan ke dia, enggak, formalitas. Tapi adiknya nggak mau jujur ya sudah, toh ambil aja. Dunia juga nggak lama. Kalau anak yang sudah dihibah, kasih hibah, Okay. itu nanti kalau orang tua meninggal itu masih punya hak waris yang harta benda lain? Masih dapat. Masih dapat. Selama dia memang ahli waris. Selama dia masih ahli waris, dapat. Di luar hibah tadi. Hibah, ya. Makanya kalau pengen menyelamatkan, ya dihibahkan dulu, pindah nama. Aman. Iya, aman. Itu nanti udah nggak bisa diotak-atik. Loh, ini jelas. Bapak dulu, misalnya bapak datang ke notaris ini, kan sertifikat kan ada atas nama notarisnya. Kita tinggal datang, benar nggak bapak sama ini atas nama ya pemilik ini, datang sini ya. Notaris kan bisa bersaksi. Kecuali kalau notarisnya disuap. Ya itu urusan notaris. Dia bohong toh dia yang nanggung dosa. Tapi secara hukum udah itu miliknya yang kita hibahkan tadi. Dan itu nanti ketika misalnya sang mayit meninggal tidak masuk ke harta warisan. Wallahu ta'ala. Wa yajibu an yatawalla ghassadakari al-rijal wal unsan nisa wa yustasna min dhalika aw zajani fa innahu likulli wahidin minhuma ghassal akhar. Nah, ini laki-laki yang memandikan harus laki-laki, perempuan harus perempuan, dikecualikan suami istri. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau berkata kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbaltu ma ghasala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nisa'ihi." Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah, "Lau mutti qabli la ghasaltuki wa kafantuki." Wahai Aisyah, kalau seandainya nanti engkau mati duluan, mendahuluiku, maka sungguh aku akan membandikanmu dan aku akan mengkafanimu. Dan ini dipraktekkan oleh Asma bintu Umais ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal. Abu Bakar yang memandikan jenazahnya adalah Asma bintu Umais. Yang notabene Asma bintu Umais ini adalah
istrinya Abu Bakar. Nah, bagaimana kalau istrinya lebih dari satu? Mandikan boleh nggak? Boleh. Boleh, misalnya istrinya 4, mandiin semua. Enteng, Pak. Enteng. Orang itu milik kok. Kerjasama. Ini manfaatnya begitu Pak, kalau istri beda satu Pak. Ya Pak ya. Ini cuma guyon ya, guyon. Dikira nanti serius. Serius enggak apa-apa. Wala yuqsalu syahidul maqrakah, dan begitu juga orang yang meninggal di medan perang itu tidak dimandikan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan orang yang meninggal ketika perang Uhud, amara biqatli Uhudin ayyudfanu fi thiyabihim. Rasulullah memerintahkan jenazah yang meninggal ketika perang Uhud itu dikuburkan langsung bersama pakaian mereka. Wala yughassalu, dan tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak juga disolatkan. Jadi orang yang meninggal di medan perang jihad itu enggak dimandikan, enggak dikafani, enggak disolatkan. Ya sudah, langsung dikuburkan. Kenapa? Karena nanti ketika di akhirat, ketika dibangkitkan, dia dibangkitkan bersama ya pakaiannya itu. Darahnya masih mengucur, masih segar. Itu sebagai bukti apa? Ini dulu orang mati syahid. Karena ketika nanti di hari kiamat, tangan kita, tubuh kita, mata kita, kaki kita, lisan kita, kuping kita, hidung kita, semua akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Tiba-tiba tangan ngomong, ini dulu tangan ketika di dunia suka misalnya nampolin orang, suka sedekah, suka menyakiti anak yatim, jadi saksi. Atau dulu matanya itu suka yang suka-suka jadi saksi. Begitu juga nanti dengan orang yang mati syahid, nanti akan menjadi saksi. Darahnya saksi, ini dulu meninggal di medan perang. Dan ini nanti akan menjadi pembeda. Ketika yang lain dibangkitkan dalam kondisi telanjang, dia dalam kondisi berpakaian. Apa berpakaian? Wallahu taala alam. Yang jelas dia dibangkitkan sebagaimana ketika dia meninggal. Wa kadzalika la yukfan, tidak dikafani, wala yusalla alaihi bal yudfanu bi thiyabihi kama fil hadis sabiq. Enggak dimandikan, enggak dikafani, langsung dimakamkan. Wasiqtu wa huwal waladu yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi dzakaran kana untha idza balagha arba'ata ashhurin ghusila wa kufina wa sulliya alaihi li'annahu ba'da arba'ati ashhurin yakunu insanan. Dan begitu juga as-sakat, bisa dibaca sakat atau sikat. Sakat itu adalah bayi yang keguguran. Apabila dia ini keguguran ketika kondisi janin itu umurnya sudah 4 bulan atau 16 minggu lah, paling nggak 16 minggu itu, maka ketika keguguran maka bayi tersebut itu dimandikan, disolatkan, dikafani. Karena bayi yang sudah 4 bulan ke atas itu sudah ditiupkan ruh. Tapi sebenarnya paling aman paling enggak 20 minggu, 20 pekan. Karena kan terkadang bayi itu lahir itu bukan 19 bulan, bukan 9 bulan pas. Kadang ketika kehamilan itu 40 minggu, 36, kan 36 pas kan. Kadang 38, 37, 38, 39, 40. Anak saya aja 40. Jadi paling enggak ya cari aman ya paling enggak dilebihin sedikit, yang gara-gara kehamilannya itu 20 pekan. Biar pas. Karena kan kalau hitungan hamil itu kan sejak dihitung itu sejak terakhir kali haid, bulan pertama kali jadi dibuahi. Jadi untuk aman seperti itu. Tapi kalau seandainya 16 pekan pas kemudian dimandikan, disolatkan, ya monggo, enggak masalah. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan di sini? Karena sebentar lagi adzan. Ya.
Ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu sekalian. Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.